Shalom musisi. Shalom, selamat siang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sudah berada di minggu kedua dari Desember, berarti cuma tinggal 2 minggu lagi kita akan menutup tahun 2025. Kalau Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan sepanjang 2025, boleh angkat tangannya bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan sepanjang 2025. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. In our good times, in our bad times, Engkau ada Tuhan. Engkau memegang tangan kami terus senantiasa Tuhan. Dan Engkau membawa kami dari kemenangan demi kemenangan Tuhan. And for your name's sake Tuhan, kami boleh ada pada siang hari ini. Memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, pada saat kami bernyanyi Tuhan, it's all about you. Kami mau meninggikan Engkau saja Tuhan. You are the focus of our faith. You are the focus of our life Tuhan. Dan Tuhan, kami mau mengakhiri 2025 strong with you Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau setia Tuhan. Engkau kuat Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan sukacita kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh beri salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan baik. Sama-sama kita katakan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa
dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu. Kaulah sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Ya Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, katakan OCC. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam namamu. Kami percaya kuasa-Mu Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
kita terus sembah Tuhan pada siang hari ini. Katakan Kau yang berkuasa Tuhan. Hanya Engkau yang termulia Tuhan. Dan mata kami hanya terus memandang kepada Engkau. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur padamu Tuhan. Karena Engkau baik. Karena Kau baik. Engkau setia. Tak berkesudahan kasih setiamu. Kuasamu Kau berikan pada kami untuk senang. Kau pegang tangan kami. Tak Kau tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan. Kami angkat tangan kami atas bangsa ini Tuhan. Ya Aralaba ya nama Shekena nama ya Aralaba Sande. Tuhan terima kasih. Bukan satu kebetulan kalau kami ada atas bangsa ini. Tuhan siang hari kami memberkati Indonesia. Kami memberkati pemerintahan yang ada Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan biar roh takut akan Engkau turun atas mereka. Di dalam mengambil segala keputusan apapun. Semuanya datang daripadamu Tuhan. Terima kasih kami memberkati Indonesia. Diberkatilah udaranya, diberkatilah tanahnya, airnya. Shalom, damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih kami membawa gembala pembina kami ya Tuhan, Pak Niko, Ibu Herm dan semua staf pengembalaan yang ada. Kami juga bawa Tuhan penggembalaan CK4, Pastor Weliar, Pastor Mol dan tim pengembalaan yang ada. Tuhan biar hikmat-Mu terus ada atas mereka. Visi pewahyuan yang baru turun atas mereka. Terus bawa mereka Tuhan membawa gereja ini masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari juga kami berdoa buat gereja di tempat ini. Mari kita angkat tangan kita tuh buat gembala kami. Oralaba ya nama Shekena nama Sandara. Tuhan terima kasih buat hati-Mu atas gembala kami Tuhan. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat hamba-Mu. Pengurapan yang baru senantiasa turun atas hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Pastor Darana, berkati Pastor Lia, Pastor Adi, Pastor Sasa. Biar unity, kesatuan hati terus ada di antara mereka. Membawa gereja ini masuk dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan memasuki 2026. Ada rencana besar yang Tuhan percayakan atas gereja di tempat ini. Kami akan terus menjadi saksi. Kami terus menjadi berkat Tuhan bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih buat semua kami hamba-Mu yang melayani. Terima kasih buat umat-Mu, gereja-Mu yang hadir di tempat ini siang hari Tuhan. Kami memberkati mulai dari orang-orang tua. Kami memberkati kehidupan Tuhan di hari tua mereka. Tuhan yang terus berikan damai sejahtera-Mu atas mereka. Untuk mereka terus menjadi berkat, menjadi saksi bagi keluarga besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga-keluarga di tempat ini. Buat suami, istri, anak-anak Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan berkat-Mu berlimpah. Terima kasih Bapa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami memberkati Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terus berikan mereka hikmat. Biar setiap pengajaran yang disampaikan semuanya datang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan sudah menaruh pesan khusus lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Ada pesan yang akan disampaikan bagi setiap kami. Kalau kami nanti pulang, kami percaya tidak seperti waktu kami datang. Ada perjumpaan dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian penyembahan, bahkan firman yang akan disampaikan. Bapak terima kasih, segala kemuliaan, pujian, hormat kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu ini adalah tindakan iman. Kami tahu kami menerima janji Tuhan. Seperti Engkau berjanji kepada Abraham ya Tuhan. Berkat dan janji yang sama turun kepada setiap kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan, buat darah-Mu yang Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu. Sehingga kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dilayakkan, kami dijadikan ciptaan baru. Tuhan terima kasih ini adalah tindakan iman kami ya Tuhan. Bahwa kami hidup di dalam kelimpahan. Kami hidup di dalam kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita siapkan roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kami menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, apakah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan dalam nama Yesus.
kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, apakah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin, kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat pengorbananmu, buat darahmu. Kami terima Tuhan berkat-Mu. Oh rabakaralarabaya syaralarabaya. Oh Tuhan, Kau yang menjamah yang saat ini sedang dalam keadaan sakit secara fisik ya Tuhan. Kami berdoa kesembuhan terjadi saat ini Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap kami yang terikat Tuhan, lepaskan di dalam nama Yesus. Terlepas Tuhan. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Oh, kami disegarkan, dibaharui Tuhan, terima kasih. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Katakan, oh praise the name, hallelujah. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami tahu Engkau bersemayam di atas doa, pujian dan penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kau sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Vincent Tuhan. Terima kasih buat hati-Mu yang Kau taruh di dalam mulut bibir lidahnya. Biarlah Tuhan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendapatkan bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita boleh sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Siang hari ini kita dilayani oleh Pastor Vincent Hilliard. Beliau adalah pastoral team, wakil gembala di GBI Fatmawati, ya, wakil dari Pastor Joel Berhito, dan beliau juga once he was professional di IBM di MNC dan sekarang jadi entrepreneur di HR dan di bidang IT. So, tanpa berlama-lama kita kasih warm welcome untuk Pastor Vincent Hilliard. Silakan Pastor Vincent. Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Kita 17 hari lagi akan mengakhiri 2025, amin. Dan it's the grace of God, dan saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan, ya, semua baik, semua luar biasa. Dan saya bersyukur dengan Pastor Darana dan juga Bu Natali, semua tim pengembalaan dan juga tim pemusik pemuji yang sudah menghantar kita. Puji Tuhan, thanks for the opportunity, chance kita boleh memuliakan Tuhan dan kita boleh dengar firman Tuhan yang memerdekakan. Amin. Puji Tuhan. Nama saya sekali lagi tadi terima kasih diperkenalkan Pastor
Darana, nama saya Vincent Hilliard. Ya, saya next door nih lewat belakang bisa tinggal jalan gitu ya di gereja Fatmawati. Puji Tuhan, dan hari ini saya bersyukur kita boleh sama-sama mau dengar firman Tuhan. Amin. Temanya Stars of the World, ya kan? Bisa dibantu. Sudah muncul. Oke. So, saya lagi berhadapan dan melihat Stars of the World juga nih gitu ya. Tuhan terang dunia sudah hadir dalam kehidupan kita sudah terima. Tetapi sekarang kan PR-nya adalah apakah kita juga bisa jadi stars, ya kan? Bintang-bintang yang ada di lingkungan ya, di keluarga, komunitas, gereja. So itu adalah panggilannya. Amin. So mari kita lihat tema kita dan ayatnya, kita lihat sejenak. Oke. Filipi 2 ayat 15 ya. Kita sama-sama baca aja kalau ya, kan sudah ada di layar kan, siap. Kita baca, 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. So kita ditungguin ya. Roma 8, 19 bilang dengan sangat rindu semua umat menantikan kita. Jadi eng-ing-eng. Jadi semua orang tuh lagi nungguin kita. Jadi kita pikir kita biasa-biasa. Kita pikir kita ya somebody yang jalan di Citos hari ini ya. Tapi sesungguhnya kita ditungguin sama dunia ya. Orang-orang di hatinya juga dia nggak tahu apa yang kosong di hatinya. Dia merindukan saatnya anak-anak Allah menyatakan dirinya, kita, ya kan? So kita ditungguin. Jadi kita harus ambil role-nya dong. Kalau ditungguin berarti kita harus respon ya, supaya nggak kecewain, ya kan? Dan Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah menebus dan Dia memilih tinggal dalam kita. Dia terang dunia dan sekarang kita pun jadi terang bagi dunia. Amin. So firman Tuhan ini is practical. Karena kita nggak bisa main gereja-gerejaan, ya kan? Kita nggak bisa bersembunyi, oke, Tuhan di dalam saya, tapi saya bisa do whatever I want gitu kan. No, kita ditungguin, apalagi di mall gini gitu ya. Kita keluar aja nih, kita nggak behave ya kan. We have to behave ya kan, nggak bisa keluar dari gereja and then kita do something yang orang shock gitu kan. So that's really a call to everyone untuk really hidup tak bercela. Bukan bahkan tidak hanya bercela, tapi menjadi bintang, ya kan? Menjadi jawaban. So next kita lihat di dalam gambar ini, ya, let the light shine. Biarlah sinar Tuhan dalam kita, let it loose. Tuhannya udah beres. Tuhan udah bersinar di dalam kita. Tetapi sekarang jangan sampai gaya hidup saya dan saudara itu membuat jadi kayak basket. Ya kan, nutupin. Sehingga terang Tuhan yang ada dalam kita, no question. Kita terima Yesus, Dia terang, kita sanggup. Kita bisa bersuka cita di saat mungkin dalam keadaan tantangan. Kita bisa tetap berbuat baik, ya kan. Semua itu the ability of God, terang, kuasa untuk melakukan firman, itu sudah ada dalam saya dan saudara. Tetapi sekarang pertanyaan, apakah kita let it loose? Jangan kita taruh di bawah gantang. Gantang ini kan berbicara ya periuk nasi, kebutuhan. Ya kadang-kadang enggak, gue lagi pastor, gue lagi ada pergumulan. So gue gak ke gereja dulu. Jadi berhenti dulu jadi terang. Ya kan? Karena ada masalah nih. Sampai masalah beres baru saya keluar lagi dari gantang. Gantang itu kan berbicara keseharian ya, kehidupan. Banyak orang bersembunyi ataupun off ya. Tuhannya terus mau membara dalam hidup kita, ya, bahkan dari fire in my bone, ya kan? Ada api Tuhan yang membara ingin membuat kita terus jadi berkat. Tapi kitanya nih sekarang, apakah kita mau bersepakat dengan Tuhan menjawab iya untuk setiap dorongan kebaikan, dorongan apa yang berbaik, melakukan firman yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. So hari ini kita pastikan, biarlah sinar, biarlah Tuhan itu bersinar. Biarlah everyone can taste the goodness of God. Saya ingin, ya kan, kalau saya hadir di sini, saya ingin orang-orang semua kita merasakan ada Tuhan dalam saya, kan. Jangan sampai mana Tuhan ini gak rasa-rasa gitu. Udah 2 jam ngobrol-ngobrol sama para saudara, udah ngobrol-ngobrol, gak ada rasanya nih, gak ada berasanya. No, saya ingin pastikan, everyone that meets me
dengan saya mau pastikan ada sinar terang Tuhan itu berasa sama dia, ya kan? So itu kita punya PR. Jangan ditaruh di bawah gantang jadinya ya. Biarlah kalau pelita dikatakan, nih kita lihat ayatnya. Next kita lihat Matius 5, kita tahu. Ini kan ayatnya di 14-19 bilang gini. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, ini gambarnya saya ambil juga nih. City on the hill ya. Ada satu rumah ya kan, perkampungan di atas bukit. Yang sampai kelihatan semua bukitnya. Jadi that's us. Kita harusnya begitu. Ya kan? Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Tuhan mati dan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kemudian gak mungkin tersembunyi. Tuhan. Dia well able, well capable. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kita kalau bicara, jadi kita nggak dibilang untuk kita harus generate terang. Kita udah dari terang karena Tuhan. Jadi kita nggak, Tuhan bilang aku jadi terang dunia berarti aku harus bangkitkan pakai generator gitu. Lampu gitu kan dalam hidup. No. He is here, dia ada dalam saya dan saudara. Jadi kita hanya diminta untuk let your light shine. Hanya diminta untuk buka hordennya supaya terang Tuhan dirasakan oleh semua orang. Jadi biarlah hari ini kita kemudian demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. So that's our calling. Nah saya akan mengajak kita kepada satu cerita yang familiar sekali. Tetapi saya ingin lewat ini kita mengerti panggilan kita to be a light, to be a blessing itu kayak apa gitu ya. Oke, kita lihat di satu cerita ini. Lukas 10. Ya, familiar nih, orang Samaria. Semua boleh, tapi kita hari ini saya mau mengajak kita digest a bit ya, further tentang orang ini ataupun kejadiannya. Nah, ceritanya kan gini, Lukas 10, 25, 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." All out. "Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar." Jadi semua kita juga tahu ini ya. That's our calling. Menjadi mengasihi ya, dengan segenap hati, all out ya. Lebay, ini ngomongin lebay nih. Kita ngomongin anak Tuhan, kita mainnya di garis lebay ya. Lebay. Jadi jangan alergi dengan kata-kata lebay. Dunia mau ngajak kita biasa-biasa. No, memang DNA yang dalam saya, sorry ya, lebay memang. DNA yang dalam kita memang lebay. Nah, kata Yesus kepadanya, jawabnya itu benar, perbuatlah demikian. Jadi yang masalah selalu adalah di action. Ya kan? Faktanya bahwa itu kita udah tahu ayat itu, bahwa itu adalah hukum kasih. Maka engkau akan hidup tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" That's the question. Sekarang apakah kita ada di dalam praktikal terhadap ajaran ini? Next. Jawab Yesus, adalah seorang, ceritanya nih saudara, adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Ingat nih ceritanya saudara, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya sekarat setengah mati. Kebetulan ada seorang imam, turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia ngelengos melewatinya. Dari seberang jalan. Dia ngeliat bye-bye, sorry, busy, ya kan. Demikian juga seorang Lewi, keren-keren semua nih orang lewat ya. Imam, Lewi, wow. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu, sama-sama kita baca, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah ini nih, roh otot ini nih. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang menjadi engine daripada going excellent,
bikin kita jadi terang. Jadi ingat, ini adalah engine-nya di dalam hati kita. Tergeraklah hati saya dan saudara oleh belas kasihan. Next lagi. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Pedas banget ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini pembedanya. Oke, next lagi kita lihat. Saya bawa saudara-saudara kepada gambar ini. Mungkin gak pernah tercerita kayak gini. Jadi gini ceritanya. Jadi Imam dan Lewi itu melayani di mana saudara? Di Bait Allah, di mana? Yerusalem. Oke. Jadi Imam dan Lewi itu melayani di Yerusalem. Tetapi karena kepadatan daripada Yerusalem di zaman itu, so some of Lewi dan Imam itu tinggal di Jericho. Oke, that's the context. Nah saudara harus tahu, Yerusalem dan Jericho. Yerusalem di atas, city on a hill. Jericho di bawah. Jadi setiap hari mereka harus berjalan 27 kilometers. Jadi jalannya Jericho ke Yerusalem itu 27 kilometer, 8 jam jalan kaki. Dalam ini belum ada Grab, belum ada. So jalan kaki 8 jam. Jadi kadang-kadang mereka nginep. Jadi bayangin, pagi-pagi mereka berangkat 8 jam jalan, nanjak. Tanjaknya berapa? 1 kilometer. Jadi jarak tingginya tuh 1 kilometer, tapi dalam bentangan 27 kilometer. So high. Jadi bayangin aja saudara, melayani di Bait Allah. So mereka, they have done the duty. Mereka telah melaksanakan penyembahannya, pelayanannya, kewajibannya dan pulang another 8 hours. Tapi kali ini turunan. Batu-batunya kayak gini. Jadi saudara bisa lihat di Google, jalanan ini dari zaman dulu itu jalanan yang banyak orang penyamun. Jadi banyak orang bersembunyi di balik batu, that's why orang yang tadi itu tuh terlukai oleh penyamun. Karena banyak orang yang buat jahat itu lari ke daerah ini. Jadi so scary. Jadi jalan ini bukan jalan smooth, udah turunan tanjakan, batu-batu kayak gini. Namanya jalan itu dibilang bloody way. Jadi namanya di zaman itu namanya bloody way, jalan berdarah. Jadi memang kejadian ini tuh, jadi kalau Imam dan Lewi itu melengos, bisa dibayangin kan karena buru-buru, udah mau capek melayani, ya udah menjalankan kewajibannya. Jadi secara dia udah melayani di Bait Allah, dia mau rush home karena keluarga nungguin 8 jam capek. Jadi reasonable, so reasonable untuk dia tidak go beyond kewajiban. Jadi saya ingin saudara ngelihat, tapi kan sama dengan orang Samaria ini. Dia mungkin habis bisnis, habis melaksanakan kewajibannya. Jadi sama-sama scary buru-buru lewatin jalan itu karena ngeri orang-orang ada preman. Jadi saudara bisa bayangin konteksnya ini, kalau dicerita ini, kenapa Tuhan pakai ini? Kita nggak tahu apakah ini real story apa enggak, tapi kalau ngelihat dari petanya geografisnya, cerita ini real, bisa terjadi. Ya kan? Jadi itulah gambarannya. Jadi kita bisa lihat bagaimana orang Imam dan Lewi itu, mereka telah melaksanakan kewajibannya buat Tuhan. Kalau dia pulang buru-buru dan dia kemudian tidak menolong, sepertinya daging akan berkata, iyalah ngertilah kan udah melakukan kewajiban buat Tuhan. Udah done, sudah kreditnya sudah kumpul. So there is no obligation, gak ada lebih lagi kewajiban to help this person. Karena ngeri kan, ya kan kalau mungkin dia ngomong sama teman-teman, kan lu tahu kan daerah itu ngeri kan, mana mungkin gue buru-buru aja. Jadi reasonable, seems reasonable. Tetapi hari ini saya ingin kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Yang bicara tadi yang siapakah sesama manusia, siapakah kita yang jadi terang dunia adalah orang yang go beyond the limit. So that's the engine, that's the DNA yang anak-anak Tuhan di Outbox Community itu yang Tuhan hari ini lepaskan. Satu, kalau kita bicara kewajiban, sudah
Dan dia udah lakukan kewajibannya melayani Tuhan. Tetapi jadi seakan-akan all is reasonable kalau saya tidak lakukan itu. Kalau saya nggak baik sama dia, kan dia nggak pernah baik sama saya. Kan saya udah disakitin sama dia, nggak ada kewajiban saya mengampuni dia. So everything is done, udah nggak ada finish. Kalkulasi dunianya udah beres, udah nggak, ya oke, nggak ada nobody owes, nggak ada yang hutang. Tetapi this DNA, this star, anak-anak Tuhan yang jadi terang itu next kita lihat go beyond the limit. Itu yang hari ini Tuhan impartasikan kepada jemaat di Outbox. The spirit that go beyond the obligation. Tidak ada lagi obligasi untuk saya senyum. Kan pastor sudah lihat duit saya nggak ada. So there is no dasar, nggak ada dasar untuk saya senyum. Everybody juga tahu dong, saya lagi pergumulan. So nggak ada dasar saya untuk senyum baik sama orang. Yes, in one level. Being the light. Kita digerakkan oleh kasih. We go beyond. Kita senyum juga. Kita memberi juga. Kita baik juga. Kita ampuni juga. So that's the learning yang Tuhan mau lepaskan kepada orang-orang Farisi yang ngerasa mereka sudah done their obligation. So this DNA, this drive, ini yang ada dalam saya dan saudara. So Tuhan mau kita let it loose. Tidak mengekangnya, tidak membatalkannya, tidak mengutupinya. Tetapi biarlah kasih Tuhan itu meluap-luap sehingga ketika kita mungkin di hari-hari kita, mungkin kita lagi di pergumulan, ya kan? Sepertinya tidak ada obligasi untuk saya senyum, pastor. Kan tahu lah pergumulan saya, ya kan? Tetapi anak Tuhan, kita anak terang, kita tetap melewati go beyond the limit, we do it again. We do goods again. Kita menabur lagi. Padahal kan gak ada duitnya, kan kamu tahu saya lagi krisis, habis kemarin proyek kena tipu atau apa whatever, understand. Tetapi the spirit, the DNA that we have is stretching us, mendorong kita, mendrive kita to go beyond obligation. Itu yang hari ini Tuhan mau kita gak bercela, gak ngikutin hanya batasnya kewajiban saja. Karena kalau kewajiban udah hitung-hitungan kan ya, nah. That's the DNA yang kita punya. Kita lihat lagi, ini ajaran Tuhan Yesus. Kita lihat nih, ini yang Tuhan taruhkan, impartasikan dan faktanya, kebenarannya adalah lives in me and you. Jadi kalau dibilang, tapi pastor gak ada saya kemampuan untuk saya lakukan itu karena kayaknya udah lelah, kayaknya saya udah lakukan kewajiban saya. Tapi fakta kebenarannya adalah God is in us. We are well able to do good. Nah, ajaran Yesus ini bilang gini, Matius 5 kan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang melampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini si Bion. Saya gak nampar balik aja, itu udah beruntung dia. Kan? Udah gak ada obligasi dong, dia udah tampar saya. Tidak ada obligasi saya untuk baikin dia, udah gak ada. Hitungan dunianya udah lewat, udah gak ada basisnya lah. Tetapi we have the burning fire inside of us. Kita punya kuasa, kita punya kasih Tuhan, kasih karunia-Nya membual-bual. Sehingga membuat kita sanggup berbuat baik kepada dia yang mungkin membuat kita menderita. That DNA yang kita lepaskan hari ini, kita biarkan itu mengalir bersamamu, mengikuti kegerakanmu. Kita biarkan Tuhan bekerja dan mendorong dan kita yes aja. Kita lihat lagi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ya dia mintanya cuman baju doang, ya kasih bajunya aja. Kasih jasnya juga, celananya juga, ikat pinggangnya juga. Lebay. Tetapi that's the DNA that we have. Itulah kasih yang mengalir di dalam kita. Makanya orang Samaria ini, dia tadi dikatakan digerakkan oleh kasih, tergeraklah oleh kasih. Jadi setiap kali kita go beyond, sebenarnya yang sedang bermain adalah apa? Kasih Tuhan.
Jadi kalau kita main bola gitu ya, offside gitu ya. Begitu kita tidak bisa berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, itu nggak keluar baris ya. Itu udah sesuai dengan hukum dunia, aturan dunia udah understandable. Tetapi waktu tapi kita tetap melewati batas, tetap lakukan baik. Tetap ngasihnya lebih dari baju yang diminta. That's grace of God. Itu udah kasih. Jadi kalau mau perangkap, kalau kita mau bicara mau bikin perangkap kasih Tuhan itu muncul dalam kehidupan kita. Ketika kita jadi terang, ketika kita lakukan beyond, itu tercapture dunia melihat ini sih bukan kamu. Ini sih Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya ingin kita membiarkan diri kita dibawa Roh Kudus untuk digerakkan. Hari ini apapun, saya minta dalam nama Yesus Tuhan memimpin setiap jemaat. Membiarkan jangan taruh tarang Tuhan di bawah gantang. Jangan ditaruh di bawah kehidupan kita. Kadang-kadang kita kan naruh di bawah gantang itu kan karena saya lagi ada pergumulan, makanya ada penghidupan lah ya. Jadi kita gak mau go beyond, tapi biarlah hari ini kita. Lanjut lagi, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan satu mil, ya udahlah. Minta 1 mil, kasih 1 mil. Tapi kalau itu gak ke-capture Tuhannya ya kan. Kalau cuma diminta 1 mil, kamu jalan 1 mil, ya udahlah. That's obvious lah. Mungkin dibayar udah untuk 1 mil. Tetapi dibayar 1 mil, kita jalan 2 mil. Berarti yang 1 mil gratisan. Tetapi kalau kita lakukan juga, apa yang menggerakkan? Kasih Tuhan. Jadi sebenarnya bagaimana ke-capture kalau kita offside gitu ya. How we capture and recognize kasih Tuhan ketika kita bisa lakukan go beyond the obligation. Ketika kita bisa lakukan sesuatu lebih dari hitungan dunia. Udah gak ada hitungan lagi. Tapi kita lakukan juga untuk Tuhan. Makanya dan berikutnya lagi dikatakan kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu. Wah. Saya gak ngegosipin dia aja udah syukur dia. Ya kan? Tetapi sekarang saya harus doain dia, berkatin dia. Udahlah, saya udah ampunin dia. Tapi saya doain dia sih another thing. Udahlah, gue gak mau. Gue udah ngampunin dia. Nah itu dia orang kan banyak bersembunyi gitu ya. Saya udah ngampunin dia udah. Tapi ya udah lo doain. Enggak. Kalau doain itu gue gak mau. Ya berarti kita belum jadi anak Tuhan. Anak Tuhan itu bisa go beyond. Crossing the line. Ya kan batasnya kan kalau bicara break even ketika dia diminta 1 mil jalan. Diminta ya kan dijahatin ya jahat balik. Tetapi kalau kita jor-joran. Kita gaspol remblong. Kita lakukan saja karena kita lakukan buat Tuhan. Karena kita membiarkan kasih Tuhan meluap dalam hati kita dan kita lakukan. Bertindak. That's why keperumpamaan tadi itu Tuhan mau nyatakan ini loh anak Tuhan. Yang membiarkan kasih Tuhan itu menggerakkan hidupnya. Makanya setiap kali mukjizat Tuhan, semua mukjizat, semua keilahian itu diawali dengan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi miracle yang kita rindukan dalam kehidupan kita juga. Kalau kita kenapa Tuhan juga panggil kita jadi terang? Karena di sanalah Tuhan akan nyatakan mukjizatnya sebenarnya. Karena disitulah kita mengeluarkan kasih kita, tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Disitulah kasih karunia itu meluap-luap. Kita lihat lagi di terakhirnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Karena dengan demikianlah, dengan ini caranya, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Amin. Jadi inilah kita. Kita yang melakukan lebay. Memang mainnya di lebay. Jadi kita memang udah melewati garis-garis obligation. Gak ada kewajiban saya untuk senyum dengan kondisi keuangan saya ngeliat dompet, sesuaiin senyum di hari ini. Kan enggak. Tapi kalau anak-anak Tuhan kita, walaupun kita dompet kita udah lewat, kita bablas, senyum nyengir ya kan. Shalom, bagaimana kabar? Tuhan baik, puji Tuhan, luar biasa. Padahal mungkin kondisi lagi bleeding. Tapi kalau kita senyum karena digerakkan oleh belas kasihan. Kasih Tuhan meluap. Dengan apa kan ku balas. Ya kan? Segala kebaikanmu. Kita berkata demikian. Jadi setiap kali kebaikan yang kita lakukan go beyond. Itu didasari dengan lagu ini. Kalau mungkin dilaguin. Dengan apa kan ku balas makanya aku going extra mile. Kita lihat lagi. Basisnya ini nih kita lihat. Kasih karunia yang sebenarnya sedang bekerja ketika kita go beyond.
Ya kan dikatakan sini 1 Petrus 2:20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Nah di titik ini nih udah hitungannya udah tekor. Hitungan dunia udah lewat. Karena kita lakukan baik, karena itu kamu harus menderita. Jadi lakukan baik karena nolong orang nih. Kita jadi harus bela-belain, stretch our head, stretch our hand, ambil resiko. Bahkan kita meresikokan diri kita, bahkan kita berkorban untuk itu. Itulah Kristus, dia go beyond. Tuhan Yesus gak punya obligasi nolong kita. Kalau saya keren ya, saya nih ke gereja rajin, baca firman gak pernah rajin. Terus Tuhan nolong saya, itu sih udah ada dasarnya ya. Tapi kan saya lagi di diskotik gitu kan. Kayak kita lagi dilakukan gak bener. Tuhan jamah kita. Artinya apa? Tuhan lebay. Kalau hitungan dunianya tuh Vincent harus datang ke gereja rajin-rajin, baru Tuhan lawat. Itu hitungan dunianya. Tapi kita lagi lakukan yang gak bener, Tuhan menjangkau dan hadir dalam kehidupan kita. So itu udah bicara kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Makanya kan ayatnya bukan karena begitu besar kasih Allah, maka Allah mengirimkan surat simpati kepada manusia. No. God doesn't do that. Kasihan ya manusia nih gak bisa tolong diri sendiri. Udahlah kita kirim kartu simpati. No, maka dia berikan anaknya yang tunggal. Jadi gak ngomong doang. Kita juga demikian. Kalau bicara kewajiban, Tuhan Yesus gak ada kewajiban nolong kita, gak ada. Kita gak ada kece-kecenya fotonya dari surga, ya kan? Lagi lakukan yang gak baik. Tetapi karena digerakkan oleh kasih itu loh, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kalau itu adalah kita produk daripada kasih yang berlimpah-limpah sedemikian, maka kita juga adalah anak-anak terang yang menjadi seperti Kristus, menjangkau dan melakukan digerakkan oleh kasih Tuhan. Amin. So we go beyond. Berbuat baik karena itu kamu harus menderita. Jadi makanya nih, setiap kali kita berbuat go beyond, ini udah ke-capture, ini adalah kasih karunia. Jadi kalau mau tahu kasih karunia di mana, ketika kita bisa lakukan go beyond obligation, that's kasih karunia. Hitungan dunianya udah habis. Ya kan? Untuk kita percaya Abraham sampai di usia 75 punya anak, udah habis diskonnya. Jadi udah gak ada, mestinya dia udah habis itu udah bete. Tetapi karena dia percaya, dia masuk ke kasih karunia. Jadi kasih karunia itu go beyond human calculation, go obligation, kewajiban, hitungan-hitungan kita, go beyond. Nah, saya ingin kita semua, saya ngelihat ini semua adalah investor-investor nih Pastor Dana. Semua investor-investor, amin. Semua adalah orang-orang, karena saya juga ngajar di karyawan gitu ya. Saya paling banyak saya membongkar dengan mental investor ini ya kepada umum. Karena banyak orang ya di karyawan itu mereka hitung-hitungan. Karena pikir investor tuh hanya pengusaha-pengusaha aja. Kalau karyawan ya kita ya DNA karyawan. No, so everyone, setiap kita anak-anak Tuhan, kita adalah investor. Artinya apa? Kita selalu kalau investor kan apa? Go beyond. Kalau misalnya gaji 3 juta, kerjanya ABC. Kita kerjakan ABC, kita dikasih 3 juta, itu namanya transaksi dan nobody owes, nggak ada yang utang. Ya kan? Tapi kalau kita kerja gaji 3 juta, kerja ABC, tapi kita lakukan D, pakai senyum, semangat, ya kan, nolong orang di departemen lain, ataupun apapun yang bukan bagian kita, maka kita lakukan ABCDEFG, maka DEFG adalah investment. Itu taburan. Karena kita udah go beyond. Jadi orang tadi Samaria itu go beyond itu investment, dia udah gak masuk ke ranah investing. Dia udah masuk ke ranah berkorban, ranah kasih karunia, ranah kasih Bapa, ya kan. Nah hari ini saya ingin kita semua jemaat adalah punya investor mentality. Kalau itu berbicara giving. Kenapa? Kalau kita nungguin dibalik dulu, kasih dulu aku nih tetangga bolak-balik ke Medan kasih meranti. Besok gue ke Bandung gue beliin meranti. Tetapi ini kita lihat dia udah bolak-balik Medan 20 kali. Kita lihat Grabnya datang di depan pagi subuh-subuh. Tapi gak pernah ngasih meranti. Kita anak Tuhan. Kita pulang dari Sentul aja. Kita bawain tuh bolen. Kasih ke tetangga. Kenapa? Karena kita go beyond the limit. Karena kita bukan hitungan dunia. Karena tungguin dia baik dulu baru kita baik. No, kita tetangga, kita digerakkan kasih. Kita pulang mungkin dari Citos aja. Kita pulang ke mana, ke Bintaro kemana. Kita bawain dia oleh-oleh. That's
anak-anak Tuhan. Beda men. Kita giving, kita mainnya di ranah ini, lebay memang. Bahkan kita punya darah daging itu juga menolak gitu ya. Lu kan ngapain lu kan ini. Tetapi kita digerakkan oleh kasih. Dan kita bicara giving extra mile. Anak-anak Tuhan, outbox semuanya 2025 udah mau lewat dikit lagi 2025 lempeng ke depan sana semuanya extra mile nih Pastor Jarana nih. Semuanya go extra mile. Amin, go beyond. Gak tunggu-tunggu keadaannya baik baru senyum, baru ke gereja. No, mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang memberikan terang. Berbuat baik bahkan di saat mungkin rasanya yang tidak baik sedang terjadi dalam hidupnya. Tapi tetap lakukan baik seperti Yusuf ya kan. Yusuf lebay, Daud lebay, Abraham lebay, Elia lebay. Semua lebay. Dia nggak ada kewajiban untuk lakukan itu, tapi dia go beyond karena Tuhan dalam mereka. Value add itu mesti jadi bahasanya kita. Kalau kita nih kalau teman-teman yang berusaha, saya kerja sama konglomerat saudara. Mereka dari mana mereka picking up bisnis mereka? Dari go beyond. Waktu customer era Jaya, ya era phone. Ya kan? Waktu dia di Roxy itu orang datang, kan ini toko kecil gua. Jadi gue sesuaiin pelayanannya tapi mereka beda. Makanya itu yang namanya mulai dengan kasih aqua, ya, kasih duduk yang bagus. Yang tetangga yang lain gak mau ngelakuin. Tetapi mereka yang berani go beyond, investment berarti kan dia masuk ke ranah investment. Itu akan return on investment pasti akan datang. Pengusaha yang saya kerja juga gitu. Di saat mereka memulai kerja, mereka lebay. Customer cuman gini, mereka effort sampai pagi, subuh, ini lebay. Jadi memang itu DNA kita, value add. Beda kan bintang 5 sama bintang 1. Ya bintang 1, saya mau minta tambah gula dong. Oh iya, gula dikasih satu yang robekan. Di hotel bintang 5, no. Dia akan butuh 2 menit, dia taruh ambil piring. Dia kasih kertas, tisu, baru dia kasih itu gula. That's value add. That's lebay. Itulah anak-anak Tuhan. Kalau kita diminta, misalnya saya kerja di gereja gitu kan, saya kerja gitu ya kan, kita kerja jam 5 gitu kan, tapi kita udah jam 4 udah benar-benar ngelapin tuh kabel gitu ya. That's how. Tapi kan lu gak digaji gitu, itulah anak Tuhan. Kalau itu yang jadi DNA kita, kita akan alami berkat Tuhan. Maka kita menggerakkan kasih Tuhan itu menggerakkan kemuliaan mukjizatnya bagi kita. Amin. Jadi saya melihat investor-investor, amin. Kemana-mana jalan nabur. Kenapa gak tunggu di ini dulu baik baru ngabur, no. Kita nggak nunggu sesuatu yang ini dulu baru kita nggak hitung-hitungan itu. Kita mainnya di atas, mainnya di go beyond. Kita mainannya di lewat obligasi, di lewat kewajiban. Kita udah melewatinya. Karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan. Saya mengundang pemusik, pemuji bisa bersama dengan saya hari ini. Saya ingin kita mau mengakhiri 2025 dan kita akan jalani 2026 benar-benar berbeda. Biar kasih Tuhan itu meluap-luap menggerakkan kita dan biarkan kita lewat-lewat garis. Dan biarkan orang-orang boleh mencicipi kebaikan Tuhan, gak apa-apa. Kan dia take it for granted dong, dia ambil untung dari kebaikan aku, is okay. Dengan apa kita balas kasih Tuhan. Biarkan kasih Tuhan itu membara dan meluap dan menbenamkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang orang dan kemudian orang bisa melihat. Dan maka dunia akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Di pekerjaan kita, di bisnis kita lakukan extra mile. Kita bukan orang pengusaha yang lakukan mirip-mirip. Oke ini udah bayar 2.000 ya kasih nih. Mau ngasih plastik aja kayaknya takut. Saudara, hari ini saya ingin kalau kita mau mengalami berkat yang dari Tuhan, kita adalah orang-orang yang go beyond the limit. Sebagai pengusaha kita lakukan lebay. It's okay. Kenapa lu kasih dia lebih kayak gitu si pelanggan? Karena kasih Tuhan, karena aku tahu hitung-hitungannya. Tuhan melihat dan Tuhan akan memberkati. Kita yang kerja di kantoran, kalau kita tunggu hitung-hitungan itu kalau bosnya baik, saya baru kerja sungguh-sungguh. Baru kalau kerjanya udah dikasih gajinya naik, baru saya no. Saya bilang sama karyawan, saya bahkan turun dari atas, saya turun ikut di orientation karyawan. Karena apa? Saya mau ngasih tahu ini. Bahwa kuncinya Anda di promosi adalah you go beyond. Investasi, banyak orang pengen maju kan promosi, tapi hidupnya selalu hitung-hitungan, transactional.
Disuruh kerja ABC, gaji 3 juta, kerjakan ABCD. Tapi saya ingin mengajak semua karyawan lakukan beyond. Kalau ada manajer yang jolim, dia gak memperhitungkan. Tuhan melihat. You believe in that mechanism. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin saudara menangkap ini. Biar ini jadi gaya hidup. Ini Tuhan memberikan kepada orang Farisi untuk memberikan gaya hidup. It's a lifestyle. It's a lifestyle. Go beyond. Go beyond. Terima kasih untuk setiap langkah-langkah beyond yang saudara dan saya lakukan. Untuk setiap momen-momen di mana engkau digetarkan oleh keadaan dan engkau rasanya gak mau. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan, engkau mau juga. That's God. That's God in you. Let it loose. Let it loose. Biarkan dia membara. Biar there is fire in your bone. There is love in your bone. And let it loose. Let it loose. Shine bright like a diamond. Shine bright. The world is needing you. Dunia menantikan saudara. Tetangga saudara yang mungkin diam-diam tapi dia sebenarnya merindukan saya dan saudara menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan, I prophesy this congregation, Lord Jesus. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku. Mereka adalah orang-orang yang menabur, berjalan sambil menabur benih. Berjalan sambil menabur benih. Lebay, go lebay, lebay, lebay. Lakukan lebih, tebar senyummu, tebar pujianmu, tebar kebaikanmu. It's okay kalau itu melewati batas understandingmu. It's okay. That's God in you. That's God is working in you. Itulah kasih karunia yang membual-bual. Biarkan dirimu dalam kasih karunia. Biar engkau digerakkan oleh kasihnya. Dan itu terjadi kau melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan, aku berdoa untuk setiap gaya hidup mereka. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Pintu-pintu terbuka. Penyediaan-Mu. New opportunity. New things in their life. Urebakasana morana masin. Remekaraboy is a lifestyle. This is a lifestyle. Ini bukan kata orang. Tapi inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Hari ini kalau Tuhan akan menuntun saudara untuk lakukan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Itu udah batas daripada hitung-hitunganmu. Tapi hari ini biarlah engkau relakan dirimu. Biar kalau engkau melakukannya dan karena Tuhan. Dan engkau mungkin menderita sesaat. Tapi itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Biar dunia melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa di surga. Kita bukan anak-anak gampangan. Kita bukan orang-orang biasa. Kita bukan orang-orang hitung-hitungan. Tapi kita we go beyond. Yes, mungkin kita udah melewati. Kita mungkin rasanya kata-kata pikiran kita pun berkata, kan udah cukup. Kan kita udah lakukan baik. Tapi hari ini Tuhan datang dalam kehidupan masing-masing. Mari lakukan lagi. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau sudah tiba waktunya engkau akan menuai. Tapi kalau engkau tidak menjadi lemah. Kita gak mau jadi lemah. Tuhan kuatkan, teguhkan langkah kami. Kami adalah penabur-penabur. Kami adalah orang-orang yang berjalan sambil menabur benih. Dan kami tahu kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami gak mau melewati setiap momen kami menabur. Kami gak mau melewati setiap momen kami memberikan value add. Kami tidak pernah melewatkan momen-momen kami memberi. Memberi apapun dalam yang kau percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah jemaat ini membual-bual Tuhan. Terima kasih untuk setiap jiwa-jiwa yang kau tambah-tambahkan. Jiwa-jiwa yang melakukan firman dan menjadi dampak. Jadi terang. Shine bright. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu. Embedded in our life. Biar ini tertanam dalam kehidupan kami. Is a lifestyle. Biar kami membiarkan diri kami didorong-dorong oleh ke hatimu untuk kasih-Mu. Untuk kami melakukannya. Orang mungkin melihat, ngapain lo? Ngapain kamu lakukan sampai segibegitunya? Yes. Dengan apa akan kau balas? Aku gak mau menahan-nahan kebaikan Tuhan dalam hidupanku. Dan I will let it loose. Let your light shine. Agar dunia memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Inilah gaya hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami Roh Kudus. Urapi kami. Dan kami jadi dampak gerejamu. Outbox Community Church jadi berkat.
Bawa jiwa-jiwa Tuhan untuk kami bersama-sama Tuhan memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan kami yang baik. Yang melintasi understanding, melintasi kewajiban-kewajiban yang kami pikir sudah ada, sudah terlewati. Tapi inilah anak-anak-Mu yang go lebay. In Jesus name kami mengucap syukur dan kami lakukan bersama dengan-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati semua luar biasa.